Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 14 dengan judul materi React Hooks. React Hooks ini adalah fitur yang diperkenalkan di React versi 6.8 sebelum adanya hooks. Pengembangan harus menggunakan komponen berbasis kelas atau kelas komponen untuk mengelola state, efek samping, dan fitur lainnya dalam React. Hooks ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan semua fitur React tanpa perlu menulis kelas, sehingga kode menjadi lebih sederhana, modular, dan mudah dipahami. Lalu hooks ini dirancang untuk menyelesaikan beberapa masalah utama yang dihadapi saat menggunakan komponen berbasis kelas. Yang pertama, kompleksitas dalam penggunaan state dan lifecycle. Kelas komponen ini memerlukan penggunaan lifecycle method seperti komponen didMount, komponen didUpdate, dan komponen willUnMount untuk mengelola efek samping yang seringkali menyebabkan kode sulit dipelihara. Lalu yang kedua, reusabilitas logika. Reusabilitas logika ini pada kelas komponen sulit dilakukan tanpa menggunakan high order komponen atau HOC atau render props yang membuat kode menjadi lebih kompleks. Dan yang ketiga, membingungkan dengan disk. Kelas komponen ini mengharuskan penggunaan disk yang seringkali membingungkan pengembang, terutama dalam hal binding. Lalu hooks utama di React itu yang pertama ada useState. useState ini hooks useState digunakan untuk mengelola state lokal dalam komponen fungsional. Contoh sintaksnya seperti state, setState, dan initial value. State ini nilai state saat ini, lalu setState ini fungsinya untuk memperbarui nilai state. Initial value ini nilai awal dari state. Lalu yang kedua ada useEffect. Hook useEffect ini digunakan untuk mengelola efek samping dalam komponen seperti fetching data, berlangganan event, atau memperbarui DOM secara manual. Lalu contoh sintaksnya itu ada useEffect, efek samping, return, lalu pembersihan atau opsional, dan dependensi. Efek samping itu maksudnya fungsinya yang akan dijalankan setelah render. Kalau pembersihan itu fungsinya opsional yang dijalankan saat komponen di unmount atau sebelum efek dijalankan kembali. Lalu dependensi itu array opsional yang menentukan kapan efek akan dijalankan kembali. Selanjutnya yang ketiga ada useContext. Hook useContext ini digunakan untuk mengakses nilai dari konteks tanpa perlu menggunakan konteks customer. Contohnya seperti conValue sama dengan useContext atau myContext. Lalu yang keempat ada useRef. Hook useRef ini mengembalikan objek mutable yang dapat bertahan selama siklus hidup komponen. Hook ini sering digunakan untuk mengakses elemen DOM atau menyimpan nilai yang tidak memicu render ulang saat berubah. Lalu contoh sintaksnya itu seperti consref sama dengan useRef. Masukkan initial value-nya. Lalu yang kelima itu ada useReducer. Hook useReducer ini adalah alternatif untuk useState yang lebih cocok digunakan saat logika pengelolaan state menjadi kompleks. Hook ini mirip dengan Redux dalam hal pengelolaan state menggunakan reducer. Lalu contoh sintaksnya itu ada reducer, initial state, dan dispatch. Fungsi reducer ini yang menerima state saat ini dan action lalu mengembalikan state baru. Lalu initial state itu nilai awal dari state, dan dispatch itu fungsinya untuk mengirimkan action. Selanjutnya praktik terbaik menggunakan hooks. Yang pertama itu ada gunakan hooks hanya di tingkat atas. Jangan memanggil hooks di dalam loop, kondisi, atau fungsi bersarang. Lalu yang kedua, gunakan hooks hanya di dalam komponen fungsional atau custom hooks. Yang ketiga, gunakan array dependensi pada useEffect dengan benar. Pastikan semua nilai yang digunakan dalam efek disertakan dalam array dependensi. Lalu yang keempat itu, buat custom hooks untuk logika yang dapat digunakan kembali. Jika ada logika yang digunakan di beberapa komponen, pertimbangkan untuk membuat custom hook. Kesimpulannya, React Hooks ini merupakan fitur yang sangat powerful untuk mengelola state, efek samping, dan logika kompleks dalam komponen berbasis fungsi dengan hooks. Dengan hooks ini, kode menjadi lebih sederhana, modular, dan mudah dipelihara. Hooks seperti ini, useState, useEffect, useContext, useReducer, dan useRef menyediakan cara elegan untuk mengelola berbagai kebutuhan dalam aplikasi React.
Lalu dalam memahami dan menggunakan React Hook ini dengan baik, pengembangan dapat menulis kode React yang lebih bersih dan efisien. Jangan lupa untuk selalu mengikuti praktik terbaik dan membuat custom hooks jika diperlukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.